Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Udah. Udah, Bu. ada yang nggak hadir? Semuanya hadir ya? Arna mana nih on cam? Kiasya juga. Iya, Kiasa juga. Kila. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak atas perhatiannya. Nggak lupa juga Boriska selalu mengingatkan jaga protokol, jaga kesehatan. Di masa pandemi kayak gini tuh kita harus bisa saling menjaga ya teman-teman. Khususnya Boriska ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mau join. Semoga ilmu yang nantinya Boriska sampaikan dapat bermanfaat. Kalau misalkan nanti di tengah Boriska menjelaskan ada yang nggak paham, boleh ditanyakan, oke? Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, Ayumi boleh dipimpin doanya teman-temannya. Sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ayumi. Oke, kita lanjut aja ya, biar nggak buang-buang waktu. Kita lanjut. Boriska share screen dulu sebentar. Sudah terlihat belum teman-teman? Anak-anakku. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Boriska mulai ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum sih aritmatika sosial tuh pelajaran semester berapa? Atau ada yang sudah pernah belajar? Belum, Aku sudah pernah, Bu. Oke. Berarti kita sekarang belajar aritmatika sosial, oke? Lanjut. Tujuan pembelajaran kali ini, kelewat, maaf. Tujuan pembelajaran kali ini diminta atau semoga kalian dapat menghitung nilai untung rugi dari suatu proses perdagangan, menyelesaikan masalah nyata yang diberikan oleh dengan jual beli. Siswa dapat menggunakan konsep perdagangan untuk menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tuh kan pasti pasti pernah yang namanya melakukan suatu akad jual beli ya, kayak mau disuruh mamanya, Kak beli telur sana gitu kan, pasti pernah yang namanya interaksi untuk jual beli gitu. Sekarang kita mau belajar nih untung rugi, terus nilai dari penjualan, nilai dari pembelian gitu, oke? Selanjutnya, sebelum kita belajar, di sini ada motivasi dari Boriska. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus maju bergerak. Kalau misalkan kamu nggak maju bergerak, kamu mau sampai kapan menyanggah, ya kan? Jadi, kita tuh kalau misalkan mau yang namanya hidup seimbang, nggak mau susah terus, nggak mau seneng terus gitu kan. Masa iya kan kehidupan itu nggak mungkin lurus-lurus aja ya, pasti ada batu kerikilnya. Nah itu kita harus menjaga keseimbangannya. Kita nggak boleh stuck, kita nggak boleh berhenti di tengah jalan sebelum kita mencapai tujuan kita gitu. Oke, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama kita akan membahas harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Oke, selanjutnya kita masuk tahap yang namanya materi.
harga pembelian, harga penjualan, harga untung dan rugi, ya kan? Sebelumnya, kalian pernah yang namanya belanja di supermarket, itu namanya apa? Harga yang ada di Alfamart, minimarket itu namanya harga kita pembelian atau harga penjualan? Harga penjualan. Harga penjualan dari si Alfamart. Tapi kalau kita yang beli jadi harga apa? Harga pembeli. Harga pembelian, betul. Kalau untung dan rugi itu kalau kita berjualan, kalau kita berdagang, itu baru kita tahu mana kita dapat untung, mana kita dapat rugi, untungnya berapa, ruginya berapa, ya kan? Oke. Ilustrasinya di sini ada ilustrasi dari Bu Rizka. Seorang pedagang beras membeli beras dengan harga 5.000 per kilo. Kemudian, beras itu dijualnya dengan harga 5.700 per kilo. Yang dimana artinya pada kegiatan jual beli tersebut dapat dikatakan bahwa harga pembelian dari si seorang beras ini adalah 5.000 dan menjualnya 5.750 dengan keuntungan Rp750 per kilogram. Oke. Dapat diartikan juga bahwa nilai uang dari suatu barang yang dibeli disebut harga pembeli. Nilai uang dari suatu barang yang dijual disebut harga penjual. Berarti kalau kita ke Alfamart, label yang harga yang ada di Alfamart itu buat kita itu harga pembelian untuk kita ke Alfamart. Tapi itu juga bisa dikatakan harga penjualan dari Alfamart buat kita. Sampai sini ada yang mau nanyain dulu nggak? Enggak, Bu. Nggak, oke. Lanjut ya. Nih, di sini ada yang namanya menghitung harga pembelian. Jika kita memperoleh untung, maka harga pembelian lebih murah daripada harga penjualan, sehingga dapat dirumuskan harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang untung. Harga untung adalah harga penjualan dikurang harga pembelian. Oke, kita lanjut. Sini ada sebuah contoh. Seorang pedagang membeli telur sebanyak 60 butir. Kemudian, telur itu dijual dengan harga seluruhnya 120.000. Jika hasil penjualan tersebut ternyata diperoleh untung Rp250 per butir, tentukan harga pembelian seluruhnya. Sini ada cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita tahu kan tadi tuh harga seluruhnya itu 120.000. Berarti kalau kita mau nyari untung satu butirnya itu nyari untung keseluruhannya berarti 60 dikali 250. Dari mana Bu 250? Iya, dari 120 dibagi 60, hasilnya 250. Jadi total keuntungan seluruhnya adalah 15.000. Karena si pedagang ini untung, maka harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian. Sehingga harga pembelian sama dengan harga jual dikurang harga untung. 120.000 dikurang 15 adalah 105.000. Jadi, harga pembelian seluruhnya sebesar 105.000. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Paham? Paham, Bu. Paham, oke. Kita lanjut ya. Kalau Bu Rizka kecepatan bilang ya. Iya, Bu. Oke. Tadi sudah bahas tentang harga pembelian. Sekarang kita bahas tentang menghitung harga penjualan. Jika memperoleh untung, maka harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, sehingga harga penjualan untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah
untung. Oke, ada lagi contohnya nih teman-teman. Harga pembelian sebuah handphone adalah Rp1.500.000. Agar memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000, berapakah harga penjualannya? Kalau kita udah paham teknikalnya, udah paham konsepnya, kita tuh pasti langsung mikir, ya kalau mau untung 150.000 berarti tinggal ditambah 150.000 dong, gitu ya. Tapi karena berhubung ini di sini adalah kita belajar matematika, belajar manajemennya, jadi kita harus tahu dulu harga pembeliannya berapa, terus kalau kita mau untungnya 150 berarti harus ditambah dan hasilnya berapa. Gitu. Di sini ada penyelesaiannya. Semula-mula harga pembelian handphonenya 1.500.000. Untungnya kita pengennya 150.000 aja nih, biar nggak usah banyak-banyak, biar laku gitu ya handphonenya. Karena kita memperoleh untung, maka harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, sehingga harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. 1.500.000 ditambah 150.000 berapa ya teman-teman? Berapa? 1.650.000. Oke, pintar. 1.650.000. Jadi, untuk memperoleh keuntungan sebesar 150.000, kita harus jualnya itu 1.650.000. Tapi kalau kita mau untungnya misalkan 200.000, berapa sekar? Kita harus jual berapa? 1.700.000 lah. Gitu kan, tinggal ditambah 200.000 aja. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Kita lanjut. Oke. Lalu, kapan seorang pedagang dikatakan untung dan kapan dikatakan rugi? Nih, ada nih Bu Rizka punya filosofinya. Seorang pedagang dikatakan untung apabila ia menjual barang dagangannya dengan harga lebih dari harga pembelian. Kalau dia mau untung berarti misalkan dijual harga belinya 100.000, berarti kita harus menjualnya lebih dari 100.000. Karena rumus untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Seorang pedagang dikatakan rugi apabila ia membeli barang dengan harga kurang dari harga pembeliannya. Karena rugi sama dengan harga pembelian dikurang harga penjualan. Kalau kita berdagang nih teman-teman ya, kita pengennya untung atau rugi sih? Apa? Halo apa Bu? Untung atau rugi? Kalau kita berdagang, Untung. untung. Mau untungnya 1.000, untungnya 2.000, untungnya 1 juta, itu tetap aja kita pengennya untung ya teman-teman. Tapi ada kalanya kita berdagang itu kan nggak selalu yang namanya laku, nggak selalu yang namanya laris manis. Pasti kita punya rugi juga. Misalkan kita jualan telur nih, jualan telur kita beli 10 kilo. Ternyata di jalan pecah, ada yang retak. Berarti kita itu untung apa rugi ya? Rugi. Rugi, Bu. Rugi, bener. Rugi dari sisi telurnya. Nah, gimana nih caranya kalau misalkan nggak mau rugi-rugi amat, berarti harga telurnya untungnya jangan dipres banget, jangan dimepetin banget. Itu untuk mensiasatinya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Di sini ada cara menentukan presentasi untung dan rugi. Dalam presentasi untung dan rugi, namanya juga presentasi ya teman-teman. Berarti pakai yang namanya persen. Artinya, per 100% ditulis dalam bentuk X persen dengan X bilangan real. Misalkan, untungnya adalah
50% dari harga awal. Misalkan juga ruginya adalah 2% aja dari harga awal. X-nya itu harus diisi bilangan real. Bilangan real itu dari angka 0 sampai angka tak terhingga. Dalam perdagangan, besar untung atau rugi terhadap harga pembelian biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Di sini ada kiat-kiatnya teman-teman. Menentukan harga jual dan beli jika untung dan rugi diketahui. Jika persentase untung atau rugi diketahui, dapat dihitung harga beli atau harga jualnya. Telah diketahui bahwa untung atau laba sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Maka, harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang untung. Mohon maaf ya teman-teman, Bu Rizka lagi serak suaranya. Jadi cepet yang namanya batuk gitu ya. Oke, kita lanjut. Telah diketahui pula bahwa rugi sama dengan harga pembelian dikurang harga penjualan, maka harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurang rugi, harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Ada notes-nya di sini. Dalam bentuk persen, harga beli dapat dianggap sebagai modal 100%. Menentukan harga jual dan harga beli jika untung dan ruginya sudah diketahui. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Bu. Enggak, oke, sudah paham ya. Kita lanjut contoh soalnya nih. Di sini ada contoh soal, seorang pedagang buah-buahan membeli buah rambutan dengan harga 2.750 per kilo. Wah, murah ya. Selanjutnya pedagang itu menjual dengan harga 3.000 per kilo. Dari sini sudah terlihat belum untung atau ruginya? Untung atau rugi kira-kira dari soalnya? Rugi, Bu. Rugi? Karena dia menjual lebih banyak. Untung atau rugi? Oh ya, untung. 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 Oke. Pertama, harga pembeliannya 2.750 per kilo. Penjualannya 3.000. Berarti kalau misalkan kita mau mencari untung, harga penjualan dikurang harga pembelian sama dengan 3.000 dikurang 2.750. Berarti berapa untungnya? 250? 250. Iya, 250 rupiah per kilonya, gitu ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Oke. Sekarang kita masuk kesimpulan. Cynthia, Bu Rizka minta tolong dong bacain kesimpulannya. Kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai atau melakukan kegiatan jual beli atau perdagangan. Dalam perdagangan terdapat penjual dan pembeli. Jika kita ingin memperoleh barang yang kita inginkan, maka kita harus melakukan pertukaran untuk mendapatkannya. Misalnya penjual menyerahkan barang kepada pembeli sebagai gantinya, pembeli menyerahkan uang sebagai pengganti barang kepada penjual. Seorang pedagang membeli barang dari pabrik untuk dijual lagi di pasar. Harga barang dari pabrik disebut modal atau harga pembelian, sedangkan harga dari hasil penjualan barang disebut harga penjualan. Dalam perdagangan sering terjadi dua kemungkinan, yaitu pedagangan mendapat untung dan rugi. Oke, terima kasih Cynthia. Oke, di sini ada latihan soal ya, anak-anakku. Boleh di screenshot, nanti dikerjakan. Jangan lupa dikirim ke WA Bu Rizka. Mungkin cukup sekian dari Bu Rizka. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tetap jaga sehat ya teman-teman. Jangan keluyuran Ya, Bu. dulu sebelum pandemi ini tuh agak menurun gitu ya. Jadi biar nggak serem-serem banget gitu. Oke? Tetap jaga sehat. Salam untuk semua. Salam untuk orang tua, teman, semuanya deh pokoknya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Sama-sama, Bu. Bu Rizka, saya minta screenshot-annya ya. Boleh. Oh, kita belum foto nih. Bentar. Kita foto ya guys.